Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, senantiasa bahagia, dan senantiasa diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada dalam quotes Islam yang mengatakan bahwa kebahagiaan akan tercapai ketika satu, kita bersabar ketika kita dapat ujian. Yang kedua, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, kita bertobat ketika kita melakukan suatu kesalahan. Semua orang ingin bahagia. Bahagia tidak perlu dicari, tetapi bahagia harus kita ciptakan. Karena sejatinya bahagia ada dalam diri kita sendiri. Ada rumus bahagia yang harus kita lakukan ya ketika kita ingin bahagia. Apa itu? Yang pertama adalah sehat secara spiritual. Dalam hal ini, sehat yang baik, hubungan yang sehat dengan Tuhan yang Maha Kuasa nomor satu. Jadi artinya kita tidak bermasalah dengan Tuhan. Artinya kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian kita tidak bermaksiat dengan Tuhan. Kemudian kita tidak melakukan suatu kesalahan-kesalahan yang akan membuat kita itu menderita. Jadi jaga hubungan baik dengan Tuhan. Kemudian sehat secara spiritual yang kedua adalah kita menjalin hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitar kita. Baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga, di circle pertemanan, dan lingkungan yang lebih luas lagi. Jadi kita jalin komunikasi yang positif dengan lingkungan sekitar. Karena ketika kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan circle pertemanan, dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitar kita, maka kita tidak akan bahagia. Kemudian, sehat spiritual yang selanjutnya adalah ketika kita bisa berhubungan positif dengan alam sekitar kita. Artinya kita tidak merusak lingkungan sekitar kita, tidak merusak ekosistem yang ada di sekitar kita. Dan kita akan jaga terus supaya kita terjalin komunikasi, terjalin sesuatu yang positif ya antara kita dengan lingkungan kita. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita ingin bahagia, maka kita harus sehat secara fisik. Bayangkan ya kalau kita sakit, kalau kita hanya berdiam diri di kamar, maka seakan-akan kebahagiaan itu udah nggak ada. Memang udah nggak ada. Karena kita udah kehilangan sesuatu yang ceria dalam diri kita. Kita akan merasa menderita, merasakan sesuatu yang amat sangat sakit. Kemudian kita juga akan menderita bagaimana ketika kalau kita dirawat di rumah sakit, anak-anak terbengkalai, keluarga terbengkalai, visi misi kita ke depannya akan terbengkalai juga. Tujuan-tujuan kita yang kita targetkan sebelumnya, maka tidak akan tercapai kalau kita sakit. Maka dari itu, ketika kita sehat, maka kita akan bahagia. Jagalah kesehatan dengan cara berolahraga, makan minum yang bergizi, pola makan yang benar, pola hidup yang benar, dan gaya hidup yang benar. Sehingga ketika kita menjaga gaya hidup, supaya tetap gaya hidup yang sehat, maka akan tercapai suatu kebahagiaan. Kemudian yang ketiga adalah sehat secara finansial. Jadi dalam hal ini ya kita itu sehat secara ekonomi. Saya tidak menggarisbawahi bahwa sehat secara ekonomi harus kaya raya. Dalam hal ini kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Yang penting mah cukup. Ketika makan ya alhamdulillah ada. Ketika kita menyekolahkan anak-anak untuk bayar SPP, alhamdulillahnya ada. Ketika kita ingin sesuatu, alhamdulillahnya bisa.
Nah, seperti itu. Jadi kita apalagi ya perempuan sebagai ibu rumah tangga harus pandai dalam mengelola keuangan keluarga. Istilahnya ya kalau dalam Sunda itu sedikit cukup, saeutik cukup, loba kudu nisa. Nah, itu adalah peribahasa Sunda. Jadi sedikitnya harus cukup, banyaknya harus bisa menabung. Jadi pandai-pandailah dalam mengatur keuangan supaya finansial kita sehat, dan itu akan membuat kita bahagia. Jangan sampai kita terpuruk, jangan sampai kita memiliki utang yang banyak sehingga hati kita, batin kita merasa tertekan dan tidak bahagia. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah sehat secara mental. Pasti ini ada hubungannya ya dengan sehat secara spiritual. Karena ketika kita hubungannya bagus dengan Tuhan, dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan alam di sekitar kita, maka akan menciptakan hati yang damai, hati yang tenang, hati yang tentram, dan juga hati yang bahagia. Tidak stres dan juga tidak depresi. Jadi ada hubungannya dengan kesehatan spiritual. Pun ya, di dalam kesehatan mental kita juga harus menjaga jangan sampai mental kita itu terblokade. Jangan sampai kita merasa minder, merasa insecure, merasa tidak percaya diri, merasa tidak bisa, tidak mungkin, tidak tahu, dan yang negatif-negatif lainnya. Karena ketika kita memiliki mental yang terblok, maka kita tidak akan tumbuh dan tidak akan berkembang. Apa-apa itu kita merasa malu, merasa takut, merasa saya mah begini tidak akan mungkin maju. Udah kalau udah seperti itu harus segera diperbaiki mentalnya supaya kita memiliki mental yang sehat dan hidup kita akan tumbuh dan berkembang sehingga terciptalah bahagia. Kemudian yang selanjutnya adalah sehat secara emosi. Dalam hal ini ya, ketika kita bisa memanage emosi, artinya kita tidak gampang emosi, tidak gampang marah. Kita amat sangat bisa mengatur emosi kita. Jadi orang dewasa adalah orang yang bisa mengatur emosi. Jadi tidak serta-merta gampang marah, tidak serta-merta gampang memecahkan piring ketika marah dan lain sebagainya. Tetapi orang yang sangat bisa santun ketika bisa memecahkan masalah. Orang bijak mengatakan, bukan masalahnya, tetapi respon kita terhadap masalah. Mudah-mudahan mudah-mudahan tadi apa yang saya katakan bisa bermanfaat. Ketika kita ingin bahagia, maka sehatkan apa yang udah saya katakan tadi. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.